3, bukan hanya 1 petir. 3 petir. 3 petir. Saya masih ingat depan dan kiri kanan. Depan ke arah puncak ya, depan terus kiri kanan. Dan ada 1 petir yang kena batuan sebesar adalah setengah helm. Langsung set kelontar pecahannya ke arah kami begitu ke sini untuk mempertahankan diri gitu ya, takutnya kena tubuh atau mata. Nah, pas saya gini kan terus saya kembali membuka, itu putih semua. Putih itu dalam artian gimana? Dalam artian pandangan saya. Saya gak bisa melihat sekitar. Saking silaunya itu petir, itu silau sekali. Dan tidak bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton kita baik itu di platform YouTube dan media sosial lainnya selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber yang dimana narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya waktu di Gunung Slamet. Dan kisahnya ini sangat gokil banget karena di perjalanan pendakiannya tersebut sempat memakan korban jiwa dan itu karena alam juga. Tapi tidak hanya itu aja, narasumber gua kali ini mempunyai beberapa kisah-kisah saat pendakiannya tersebut mengalami kejadian yang di luar batas nalar kita semua. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini yang udah datang jauh-jauh banget dari Tasik. Halo. Halo. Bang Egy. Siap. Sehat banget. Sehat banget. Sehat Bang Egy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari Tasik ke Jakarta berapa jam tuh Bang? Kemarin bisa dikatakan itu jauh dari standar jarak tempuh, sampai 12 jam. 12 jam tuh ya, gokil. Kena sih. hujan dari Cianjur sampai ke Puncak Pas. Tuh, nggak kebayang tuh. Kenapa memutuskan untuk naik motor tuh Bang? Pertama alasannya biar bisa sambil eksplorasi. Oke. Kedua sambil ya jalan-jalan sama istri saja. Mantep. Jadi Bang Egy ini datang ke sini sama istrinya nih Bang. Iya. Thank you banget nih Bang Egy Sama-sama. udah menyempatkan waktu datang ke Besok Pagi dari Sama-sama. Tasik. Kita bersama tim thank you banget nih. Yang Sama-sama. pastinya Bang Egy ini ingin membawakan kisah yang tadi gue jelasin ya. Ini di Gunung Slamet ya. Di Gunung Slamet. Tahun berapa Bang Egy? Tahun 2012 mau ke 13 karena waktu itu tahun baru. Tahun baru. Malam tahun baru. Oke, boleh di-spill nggak sih Bang nih dikit aja di Gunung Slamet ini kalau boleh tahu teman-teman semua nih lu mengalami kejadian apa aja sih? Waktu itu kejadiannya bagi saya cukup membuat mempengaruhi hidup saya, kelangsungan hidup saya. Karena waktu itu nyawa taruhannya. Jadi nyaris kena petir. Hanya jarak 5 meteran, 3 loh bukan 1, tapi 3 sambaran petir di sekitar kami waktu itu. Aduh, nih bahas tentang petir, gue juga dulu sempat mengalami kejadian yang sama nih Pernah Bang Abang nih, juga? di Gunung Gede tuh. Ini jaraknya tapi jauh ya, Iya, tapi oh iya. efeknya itu Efeknya kan luar biasa. luar biasa, Makanya. apalagi jarak 3 meter, wah nggak kebayang Betul. itu. Dan tapi tidak mengalami kejadian ini aja Bang ya. Waktu di Gunung Slamet juga lu mengalami kejadian yang mungkin di luar batas nalar lo. Ada. Hal horor yang terjadi yang berakibat pada dampak diri lu nih ya, Betul. sampai sekarang ini. Iya. Oke, nah teman-teman semua wajib simak kisah ini karena nanti kita di situ bakal bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan juga pelajaran bagi kita semua. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, jadi memang betul waktu itu saya melakukan pendakian ke Gunung Slamet tahun 2012 akhir Desember waktu itu tanggal 29 dari berangkatnya, cuman waktu itu dari Purwokerto karena saya kuliah di sana dan mengajak teman-teman yang ada di sana untuk melakukan pendakian. Waktu itu tanggal 29 berangkat kami berlima. Saya sendiri, terus Bang Rizky, orang Banyumas, Kang Yudi, orang Banyumas, terus Fitro, dan satu lagi orang Timur. Satu lagi namanya Jabodemos, nama panggilannya Rajab. Orang Ternate, Pulau GB. Gitu. Jadi kami berkumpul memutuskan untuk melakukan pendakian. Alasannya karena waktu itu untuk menikmati pergantian malam tahun baru. Bingung karena di kota gitu-gitu aja, jadi
pas kami berkumpul, pemandangan kan melihat ke arah atas, kelihatan Gunung Selamet. Gimana kalau ke sana? Saya bilang gitu. Sepakatlah ke sana. Dan hari sebelumnya, tanggal 28, survei dulu ke sana, nanya ke Pak Haji Suwandi waktu itu di pihak Basecampnya. Beliau juga ngasih petuah ya Bang kepada kami bahwa di Gunung Selamet khususnya kalau ke sekitar puncak, sekitar kawah, jangan katanya memakai setelan kayak dalang atau bangsawan kayak gitu. Kenapa tuh katanya? Nah, karena jadi alasan secara konkretnya beliau tidak menjelaskan, cuma imbasnya katanya pernah juga ada kejadian jadi jatuh ke kawah. Karena Pakai setelan seperti itu. Mungkin ini ada hubungannya dengan dinamakannya Kawah Surono. Kawah Surono. Itu karena di Gunung Selamet kan ada kawahnya yang di bawah dari puncak. Itu kan namanya Puncak Surono. Itu mungkin ada kaitannya mungkin dengan itu. Nah, kembali cerita keberangkatan waktu itu tanggal 29 berangkat ke sana. Cuman nginep dulu di base camp waktu itu karena sampainya 29 sore di base camp, nginep dulu sambil prepare dan aklimatasi ya Bang ya, supaya kita tidak kaget atas suhu. Kemudian besoknya tanggal 30 berangkat mulai pendakian ke Gunung Selamet, jalur Bambangan. Jalur Bambangan waktu itu. Registrasi seperti biasa, habis ngecek dari gerbang, cuman jalurnya masih yang lama nih. Yang udah begitu dari gerbang langsung kanan di belakang gerbangnya, bukan yang lurus dulu. Pas ke kanan, cuaca udah mulai mendung. Melewati perkebunan warga, punya warga, di situ udah mulai rintik-rintik dan sampailah di yang ada lapangan. Di sebelum lapangan itu ada pohon, bukan cemara apa ya, pinus. Sangat simetris sekali ukurannya dan jaraknya. Kata orang sana, orang Jawa katanya itu gerbang gaib. Cuman ada juga yang bilang bahwa yang di sebelum pos 4. Tapi waktu itu saya hanya iseng aja sih sebenarnya, menyuruh teman-teman untuk lewat ke sana. Tapi teman-teman karena orang Jawa mayoritas, jadi pada tahu gak mau lewat. Saya yang nyoba lewatnya sendiri. Coba nih. Coba nih. Tapi di samping mitos itu ya Bang. Cuman betul saya begitu saya lewat ke sana, hujan langsung turun dengan derasnya. Tiba-tiba? Ya, karena dari awal kan dari perkebunan itu udah rintik-rintik. Nah, pas di lewat gerbang itu hujan deras. Langsung turun. Lewat ke situ, karena teman-teman yang dari Jawa udah duluan. Di sebelah kanan kan ada lapangan luas. Full rumput hijau. Di sekitarnya banyak pinus juga yang lain. Di situ saya melihat ada banyak anak kecil yang sedang bermain. Kejar-kejaran. Nah, pas saya menyibak muka karena kena air hujan, sebelum pakai pencok jas hujan, anak-anak itu gak ada. Anak-anak itu gak ada. Anak-anak yang sedang main di situ di lapangan itu. Yang kalau dari arah itu sebelah kiri, kalau dari arah jalur. Gimana respon lu tuh? Respon gue kaget. Atau enggak, waktu itu saya positif. Apakah saya halu karena kena air hujan mendadak atau apakah udah bubar pulang? Tapi kita gak tahu jalurnya kemana. Tapi di sekitar situ udah gak ada orang lain selain kami gitu waktu itu. Saya tidak menjelaskan kepada teman-teman waktu itu, hanya berceritanya ketika pulang base camp saja. Jadi saya merapat ke teman-teman dan memakai jas hujan. Gitu. Lanjut perjalanan, agak lambat menuju ke pos 1, Bang, karena jalur tanahnya itu udah dialirin air, saking derasnya hujan. Penuh lumpur sampai ke semata kaki air hujan. Lanjut perjalanan ke pos 1, gak lama istirahat, karena waktu mulai agak sorean, karena lambat waktu di jalan mau ke pos 1 pun. Langsung, tapi pas sebelum pos 2, hujan mulai mereda. Hujan mulai mereda, kami sempat mendokumentasikan pas begitu membuka jas hujan, lanjut perjalanan di hutan rimba. Ternyata waktu itu saya pertama kali naik ke gunung yang ketinggian 3.000-an lebih di Selamet itu. Jadi saya begitu kaget begitu bahwa benar-benar ini hutan rimbanya luar biasa.
lanjut perjalanan sampai ke pos 2. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Di pos 2 kami kembali lanjut perjalanan sampai sorean. Di sebelum pos 3 ada pos bayangan. Yudi sempat bilang bahwa, "Bro, gimana kalau kita ngecamp di sini aja?" katanya gitu ya. Karena waktu itu masih nanggung, istilahnya masih sebelum kegelap. Saya memutuskan untuk ke pos 3 aja biar nanti summit tidak terlalu jauh. Pikirku ke situ waktu itu. Cuman pas begitu lepas dari pos 2, fisik dan mental mulai drop karena sebelumnya diguyur hujan dan pas ke situ licin. Jadi jalurnya pasca hujan, akar-akar, tanahnya licin. Di pos 3 bayangan, sebelum pos 3 sebelah kanan ada dataran cukup lah buat 2 tenda. Di situ saya membuka tenda bersama teman-teman. Oke, memutuskan untuk mendirikan tenda. Dan kelemahan kami waktu itu, kami berjumlah 5 orang. Kami hanya membuat tenda 1 yang kapasitas 2. Waduh, tumpuk-tumpukan. Mang. Jadi benar-benar posisi tidurnya jauh dari kata nyaman. Asli. Kapasitas 2 diisi 5 orang. Nah, di situ mau tidak mau kan, jadi diatur. Jadi maksud diatur ada yang di dalam, ada yang di luar untuk masak dulu. Jadi gantian dulu untuk sekedar ganti baju kan basah, terus segala macam. Jam 11-an kami semua baru masuk ke tenda untuk menyambut malam pergantian tahun. Duduk melingkar hanya gini doang. Pas waktu menunjukkan 00 mau pergantian tahun, saya bilang ke teman-teman bahwa silakan untuk minta doa atau apa harapan di tahun ini. Siapa tahu kan namanya doa di alam menjadi terkabul, dan ada kisah yang nyata yang benar-benar menarik bagi saya sampai sekarang, bahwa doa Yudi waktu itu meminta jodoh di Gunung Slamet ini. Di Gunung Slamet ini tahun 2013, berarti menginjak tanggal 1 ya waktu itu. Sampai sekarang dia dengan harapannya nikah dengan orang yang jadiannya bulan Januari itu juga. Terkabul, itu benar-benar. Nggak disangka-sangka ya? Nggak disangka-sangka. Nama istrinya Feli, saya masih ingat. Betul, karena itu cerita benar-benar real gitu. Ketika doa benar-benar ikhlas di alam, ternyata oh ya benar kejadian. Nah, waktu itu malam itu singkat cerita, kami berusaha untuk istirahat karena untuk tenaga melanjutkan perjalanan besok. Sekitar jam setengah 2-an di hari pertama tahun 2013. Aku kira waktu itu mau ramai pendaki. Secara pergantian tahun biasanya ramai pendaki, betul. Ternyata waktu itu sepi, mungkin pertama pas musim hujan, yang kedua juga mungkin kondisinya juga ya jalurnya sudah licin segala macam, mungkin banyak mendingan di rumah gitu. Nah, pas jam setengah 2 itu ada suara dari bawah pendaki, prak 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 prak. Jadi kayak suara langkah pendaki yang kena lumpur, gimana sih, crak gitu. Kedengaran Bang, karena tenda kami waktu itu meski di pos bayangan dekat sekali ke jalur. Nah, pas mendekati mereka bilang permisi seperti itu, ikut untuk mendirikan tenda di situ katanya. Pas dibuka bener, alhamdulillah benar-benar orang. Jadi enggak kayak pengalamanku yang sebelumnya dicerita waktu itu enggak ada siapa-siapa kan. Ini lu buka bener orang. Ini bener orang, bener ya. Bener pendaki. Dan besoknya kami merencanakan untuk benar-benar summit dari situ. Kan normalnya dari pos 5 atau pos 7 karena waktu itu kami dikejar waktu untuk kuliah. Jadi ya udah, sekarang aja muncaknya. Jadi barang-barang ditinggal, muncaklah jam 9. Pas lewat pos 5 sampai ke sana ke atas, alhamdulillah lancar. Begitu juga pos 4 yang kata orang samar hantu. Pas katanya pasar setan. Tapi di situ alhamdulillah hanya banyak pohon tumbang. Kami sempat dokumentasi barang 1 sampai 2. Lanjut perjalanan ke pos 5, hanya ngambil air. Lanjut lagi perjalanan sampai ke pos 6, pos 7. Alhamdulillah. Cuman nah di pos 7 mau ke pos 8 yang notabene pos 8
posisinya sudah agak di lereng nih Bang. Iya. Jadi udah mulai kebuka nih. Nah, di situ mulai mendung kembali. Menuju waktu udah siang jam 10-an lah, jam 10-11 udah mulai mendung kembali. Dan itu memang terlihat jelas kenapa saya bilang mendung sekali karena waktu itu bekas kebakaran di Gunung Selamat, betul. Oh, jadi masih belum memasuki musim hujan sempat ada kebakaran. Kebakaran hebat malah. Ya, Banyak pendaki waktu kebakaran katanya terjebak di situ, apalagi di pos 5 yang di shelter itu, Bang. Oke, ini di tahun 2012 2012. Ya? Berarti kebakarannya Kumarau yang pertengahan 2012 seperti itu. Karena pas waktu saya ke sana benar-benar bekas bakarannya masih terlihat jelas dan dokumentasinya pun ada. Memang ada juga tunas-tunas yang mulai tumbuh kembali karena sudah diguyur hujan kan abu-abunya udah mulai tumbuh juga. Jadi waktu itu dari pos 5 sampai ke pos 8 itu kebuka. Bentang alam udah mulai view-nya kebuka. Kalau sekarang kan udah rimbun kembali, Bang. Udah mulai kebuka. Nah di pos 8 itu mulai mendung dan gerimis-gerimis. Kami memutuskan untuk tetap muncak. Memutuskan untuk tetap puncak. Dan pas mau mendekati batas vegetasi, di Pelawangan di pos 9, waktu itu. Mulai menginjak di batuan pasir dari atas sambil ada yang berteriak sambil turun dengan terburu-buru. Bang, turun bang, badai. Bang, turun bang, badai. Waktu itu memang itu menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan bagi kami tim waktu itu berjumlah 5 orang, menjadi pelajaran penting. Jangankan di dunia pendakian ya Bang, itu dari kehidupan juga. Jadi waktu itu kami jujur, saya egois untuk mencapai puncak. Jadi kami menghiraukan atensi dari beberapa pendaki itu yang turun, badai-badai. Jadi kukira yang namanya badai biasa kayak kita di rumah lah, paling angin kencang gitu doang. Kukira waktu itu di situ. Kami tidak mengindahkan pendaki itu untuk tetap aja. Jadi kami gak ikut turun, kami tetap naik. Ada sisanya yang dari atas juga, itu lari-lari. Badai. Ayo bang, mau kemana lu turun? Nah dari situ, itu posisinya udah mau menuju pertengahan lereng di Puncak Selamat, mau pertengahan. Di situ kami terdiam, kami kumpul untuk musyawarah kecil ya gitu. Gimana ini? Gimana ini mau lanjut apa gimana? Jujur waktu itu kesalahan fatal saya adalah dengan egoisnya. Padahal saya membawa nyawa 4 orang teman saya itu yang lain ya. Termasuk saya berarti 5 orang membawa nyawa dan saya egois di situ untuk tetap melanjutkan ke puncak karena puncak memang udah terlihat jelas di mata, tapi gak tahu di kaki gitu kan. Jadi waktu itu hujan langsung diiringi dengan sambil deras, udah mulai turun dengan banyak dan waktu itu kulit rasa sakit. Kenapa? Baru sadar waktu itu kok sakit, air hujan ini pedas gitu. Ternyata udah menjadi kayak bulir-bulir. Kristal. Betul, kayak udah mengkristal. Karena suhu benar-benar jatuh sekali, benar-benar suhu down, benar-benar kerasa dingin sekali, mengkristal, sakit sekali. Dan disitulah menjadi titik balik bagi kehidupan saya saat ini. Waktu itu Bang, saya pas begitu mau bilang untuk turun ke teman-teman karena kondisinya ya sudah seperti itu, alam pun sudah menunjukkan kelainannya, maksudnya hujannya juga udah lain itu, kita udah gak memungkinkan untuk ke puncak. Pas saya mau menginstruksikan untuk turun kepada teman-teman, petir sepersekian detik Bang datang menyambar bebatuan yang ada di sekitar kami. Hanya berjarak 3-5 meter lah ada. Tiga, bukan hanya 1 petir. 3 petir. Saya masih ingat depan dan kiri kanan. Depan ke arah puncak ya, depan, terus kiri kanan. Dan ada 1 petir yang kena batuan sebesar adalah setengah helm. Masuk, set, ke lontar pecahannya ke arah kami begitu ke sini untuk mempertahankan diri gitu ya, takutnya kena tubuh atau mata. Nah,
pas saya gini kan, terus saya kembali membuka, itu putih semua. Putih itu dalam artian gimana? Dalam artian pandangan saya. Saya gak bisa melihat sekitar. Saking silaunya itu petir. Itu silau sekali. Dan tidak bisa mendengar. Nggak bisa mendengar. Nggak bisa mendengar. Berarti nggak bisa ngelihat, nggak Nggak bisa bisa lihat, nggak bisa mendengar. Tapi saya pastikan waktu itu saya masih tetap dalam keadaan berdiri. Tidak ambruk atau gimana. Saya masih keadaan berdiri. Dan ini yang saya alami pribadi ya Bang. Ya waktu itu benar-benar waktu itu saya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Nah, di antara teman-teman itu nggak tahu apa yang dilakukan mereka, apakah atau pandangan mereka juga seperti apa. Dan waktu di pandangan putih itu, jadi ada flashback masa kecil saya, gambaran itu ada kayak mimpi, tapi datang benar-benar sangat jelas, kayak saya lagi menonton masa kecil saya, masa lalu saya, dari mulai saya balita sedang diasuh sama orang tua. Kan kalau sekarang saya tanya nih, gimana nih waktu kecil saya ngalamin, kan pasti gak ingat lah, jarang ingat. Orang di bawah 5 tahun lagi apa, jarang. Dan ini lu ngalamin? Kayak lagi nonton aja gimana, kayak lagi nonton, ini gue, ternyata lagi kecil gue ngomongnya seperti ini. Lagi diasuh sama orang tua, keceriaan-keceriaannya. Perkembangannya pun bahkan sampai gue sedang sekolah, nakal-nakalnya waktu sekolah sampai ke kuliah, kegambar ada di situ. Dan itu yang saya alami betul-betul. Ini di saat kondisi lu gak bisa dengar, sedang gak bisa dengar dan gak bisa melihat, dalam artian waktu itu blank dulu putih. Blank dulu putih. Karena awalnya saking silau, terus takut kena percikan, pas ngebuka begini, nah itu bayangan itu datang. Berapa lama tuh Bang Egy kondisi kayak gitu lu alamin? Kalau saat itu saya merasa sangat lama sekali, karena gambaran dari mulai saya balita sampai saya kuliah itu kegambar. Tapi tidak secara detail, cuman kok yang digambarinnya pas nakal-nakalnya saya. Jadi pas saya melakukan hal yang tidak wajar gitu untuk seorang anak lakukan, kenakalan-kenakalan seperti itu, nah itu yang tergambar jelas. Maaf itu ketika saya sedang minum, sedang gini, sedang gitu, kenakalan yang melawan norma agama dan negara lah seperti itu ya Bang ya. Itu kegambar dengan jelas waktu itu. Sampai kuliah pun masuk ke dunia malam seperti itu. Itu benar-benar yang saya alami. Gila, luar biasa tuh. Betul. Nah, namun ketika saya mau bahwa ini sih nyata apa enggak atau gimana gitu. Apakah saya berpikir, Tuhan, saya pernah ya waktu SMP saya suka mengikuti diklat, pendidikan kilat keagamaan ya, waktu bulan Ramadan waktu kecil yang suka gitu Bang. Saya masih ingat kata Pak Ustadz bahwa katanya, tapi gak tahu karena saya mudah-mudahan sih nggak ngalamin gitu ya sekarang. Kalau orang yang mau meninggal, katanya bayangan-bayangan masa lalu datang. Katanya ya. Katanya bayangan masa lalu datang, dan bahkan tingkah lakunya pun kan kembali ke kayak anak kecil. Kalau meninggal katanya, contoh meninggalnya tua kan biasanya sampai berak di tempat, gak bisa kemana-mana, udah kayak bayi lagi kan gitu. Nah mungkin seperti itu. Nah saya itu berpikir ke sana. Dan seketika saya mau minta permohonan ampun, maksudnya saya mau menyadari bahwa hal yang saya lakukan sebelumnya itu salah. Dan saya memohon kepada Tuhan, ya Allah, apakah sekarang saya di sini meninggalnya? Apakah saya berakhir di sini, atau kalau tidak kasih saya kesempatan. Saya tahu bahwa itu salah. Saya yang lakukan itu benar-benar dosa, benar-benar dosa, dan saya mau mengubah itu semua. Saya mau berhentilah dari hal-hal seperti itu. Nah, lagi berpikir begitu, jadi pandangan itu yang tadi bayangan, gambaran itu langsung gelap kayak orang buta. Kayak lagi merem nih, gini, kayak lagi tidur kan gelap. Yang tadi bayangan putih. Betul. Kabur jadi kayak hitam, gelap. Iya. Dari kejauhan ada cahaya dan kebuka, dan alhamdulillah saya bisa kembali melihat di sekitar. Yang pertama kali lu lihat tuh Bang? Teman-teman saya. Kondisinya sedang berteriak-teriak manggil nama saya. Brok. Biasa orang Banyumasan kalau manggil brok katanya. Brok. Cuman mereka posisinya sebenarnya menggigil sekali udah gini. Dan saya waktu itu
sangat bersyukur sekali. Ternyata pas waktu hilang penglihatan di sekitar waktu itu, toh saya masih berdiri, nggak ambruk atau gimana. Saya masih dengan tegaknya berdiri di lerengan itu, di lerengan Selamat. Ngebelakangi arah puncak. Saya masih berdiri dengan tegak. Maksud tegaknya ya nggak ambruk atau duduk atau gimana. Berdiri, langsung lihat teman-teman dan teman-teman manggil. Saya langsung, ya gimana? Gimana katanya ini gimana? Langsung tanpa mikir panjang umur saya menyuruh, ayo turun. Langsung turun. Menuju ke pos 7. Pos 7 dan waktu dia dari lereng turun ke batas vegetasi, di batas vegetasi, nah Yudi ambruk. Karena Kedinginan, karena dia tidak pakai jaket. Karena tidak pakai jaket dan semua basah. Saya berinisiatif untuk meskipun basah jaket saya kasih ke dia untuk dipakai ke dia, padahal basah. Tati-tati turun sambil pegangan, turun sampailah ke pos 7 dan alhamdulillah Bang, waktu itu saya dan tim dievakuasi oleh teman-teman UGM. Anak UGM. Tapi itu gak tahu itu anak PA-nya yang dari universitasnya atau dari fakultasnya. Kan suka beda ya, ada masing-masingnya. Saya gak sempat menanyakan bahwa itu dari PA mana, kampus atau fakultas. Cuman dia katanya kami dari UGM. Nah, namun ada hal yang begitu saya lagi ditawarin mau sedang dievakuasi, mau ditawarin kopi apa teh. Saya sempat ditawarin. Saya mau bilang kopi, Bang. Saya mau minta kopi waktu itu. Saya masih ingat. Saya tidak bisa bicara. Suara saya gak keluar. Cuman bisa pengucapan bisa nih. Tapi suara nggak keluar. Suara gak keluar. Cuman kalau untuk kita bisa. Itu saya mau bilang hipotermia itu kan kalau biasanya kan gini udah rapat udah, kalau hipotermia hebat gitu ya udah gini. Tapi alhamdulillah waktu itu masih bisa kebuka dan saya pun masih bisa menggerakkan anggota tubuh. Cuman waktu itu suara gak keluar. Bahkan yang dikasihnya pun jadinya teh. Ya karena saya mau bilang kopi, padahal kalau secara sekarang kan pengucapan kopi jelas lah ya. Tapi waktu itu teh yang datang. Mungkin itu yang terbaik lah mungkin menurut mereka. Dan saya juga sempat dikasih menjadi pelajaran ya bagi saya Bang, bahwa ada seniornya karena beda lah ya, udah tua, terus pembawaannya juga wibawanya udah beda. Dari dalam shelter 7, karena ada shelter di pos 7, dia ngomong, itu katanya suruh buka aja pakaiannya. Nah, itu dari dalam. Dan akhirnya yang dekat saya itu melanjutkan perintahnya, katanya, Bang, ya katanya buka aja bajunya. Waktu itu kan mikir nih, gue lagi kedinginan nih. Kok malah disuruh buka baju kan gitu. Makin dingin dong, logika saya waktu itu karena masih minim pengetahuan. Waktu itu memang jujur saya masih benar-benar pemula di dunia pendakian. Tapi saya menghargai bantuan orang waktu itu dan saya nurut untuk membuka baju saya dan teman-teman saya semuanya tim waktu itu dibuka dan alhamdulillah betul saja jadi merasa hangat. Justru dibuka baju ternyata terasa hangat. Saya malah sempat mendokumentasikan waktu dibuka bajunya. Nah, waktu itu 2 jam gak bisa berbicara. 2 jam gak bisa ngeluarin suara ya, bukan gak bisa berbicara, cuman gak bisa bersuara. Karena saya masih ingat waktu itu saya dievakuasi oleh tim UGM itu sekitar pukul 1. Sekitar pukul 1 dan saya berpamitan dari pos 7 waktu itu sekitar mau asaran. Berarti kan kurang lebih 2 jam. Oh dan iya, untuk anak UGM itu katanya karena saya masih sudah bisa mendengar kembali, pendengaran kembali, penglihatan kembali, cuman nggak bisa ngeluarin suara doang. Dia katanya mau berziarah atau apa ya. Jadi abang tahu gak yang di puncak Gunung Selamat sekarang ada tugu yang bentuknya segitiga yang meninggal katanya kena badai di atas. Nah itu katanya dari tim itu katanya anggotanya. Jadi mau berkunjung ke sana. Tapi kena hujan, kena badai jadi tertahan di situ dan alhamdulillah mungkin itu manfaatnya saya bisa tertolong oleh mereka. Saya mau bilang terima kasih kepada mereka. Kalau ada yang mereka sekarang nonton yang waktu tahun baru 2013 mengevakuasi itu saya menolong, dalam artian menolong, saya mengucapkan terima kasih banyak
Mungkin dari situ keselamatan kelangsungan hidup saya itu sangat terbantu sekali. Gila, ini gila sampai 2 jam nggak bisa ngomong. 2 jam nggak bisa ngeluarin suara, benar-benar. Oke. Tadinya kan saya mau interaksi, mau mengucapkan terima kasih, ya mau minta logistik gitu kan untuk kayak anak badan gitu. Ya nggak bisa. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, kondisi teman-teman lu pada saat itu gimana tuh Bang Egi? Kondisi teman-teman masih menggigil. Maksudnya dia bisa merespon panca inderanya gitu, penglihatan. Oh, kalau mereka alhamdulillah mereka normal. Mereka normal. Jadi cuman lu aja nih. Cuman saya aja waktu itu. Aduh, nggak kebayang sih. Dan mereka juga memastikan katanya waktu itu dari pertama kali petir nyebar di atas itu, dari situ langsung mereka juga berteriak-teriak, memanggil-manggil nama saya sambil narik-narik saya untuk segera turun. Tapi waktu itu saya cuman waktunya lamanya gak tahu segimana ya waktu itu saya bisa dikatakan hilang kesadaran di sekitar waktu itu. Nah, untuk waktunya lamanya nggak paham seberapa menit atau seberapa jam waktu itu. Cuman mereka menyadari karena saya tidak merespon. Nah, kalau boleh tahu itu, gue sampai sekarang belum tahu nih. Lu nggak responnya pada saat itu berapa menit tuh? Waktu terjadi petir itu. Waktu terjadi petir itu. Kalau melihat logikanya fisik mereka dengan masih bisa bertahan menggigil untuk itu. Mungkin itu dalam hitungan masih menit. 10 menitan mah ada paling lah. Lumayan cukup. Soalnya kalau hitungan jam, itu mereka pasti gak akan bertahan lama di situ. Atau minta evakuasi ke bawah atau gimana gitu kan. Itu hanya paling hitungan menit. Oke, dilanjut Bang Egi. Ketika sampai pos 7 tuh, turun ke bawah gimana? Nah, sampai pos 7 alhamdulillah diwakili sama si Rajab sama Bang Rizky untuk mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menolong kami gitu. Saya turun asar, sekitar asaran jam 3-an, masih keadaan kedinginan dan saya berusaha dari pertama kali penanganan oleh tim UGM sampai turun pun saya masih berusaha untuk menggigit-gigit jari saya. Dengan harapan saya aliran darah masih mengalir, masih jalan jauh dari kata hipotermia. Harapan saya seperti itu, supaya tidak merepotkan orang lain lah, takut tidak apa-apa. Saya berusaha tetap itu. Dokumentasinya ada, sambil gigit-gigit ini ada. Dan turun sekitar jam 3-an, lewat pos 4, pos 5, segala macam lewat. Kondisi itu masih gerimis. Waktu itu masih gerimis, menuju sore masih gerimis. Dan kami pas turun juga tidak memakai baju. Karena ada saran katanya jangan dipakai lagi tuh baju. Karena itu kondisinya basah, kalau dipakai, lu dingin lagi, katanya gitu. Jadi kami setengah telanjang ke atas turun. Dan pas di pos 4, yang notabene kata orang Samarantu itu, dari situ kami melihat tenda kami ke arah bawah dari pos 4, di sela-sela pohon. Jadi di sela-sela pohon sekitar pukul 4 lah ada, sekitar pukul 4 sore, sampai di pos 4, ngambil napas barang sejenak, dari kejauhan kelihatan gitu. Di sela-sela pohon ada tenda warna orange. Masih ingat, karena itu tenda saya pribadi warna orange. Kelihatan jelas. Disusur, kagak sampai-sampai. Jadi semakin, kelihatan, disusur. Pas kelihatannya jaraknya tetap. Jadi kalau makin dekat makin besar. Tapi ini pas dilihat juga masih tetap ukurannya. Masih jauh. Waktu itu mungkin saya halu. Karena saya mengharap untuk sampai segera ke tenda, untuk segera ganti baju dan lain-lain. Mungkin itu harapan yang menjadi imajinasi atau jadi ya pada akhirnya seperti itu. Nah, pas mendekati pos 3 di atasnya, kan dari pos 3 ada tanjakan berarti sebelum turunan itu. Nah, dari sebelum turunan saya melihat ada pohon besar dan di situ saya melihat banyak sekali burung warna hitam, kayak burung gagak. Oke, berapa jumlahnya? Itu banyak, bahkan daunnya pun ketutup. Gila. Serius. Nah, tapi kata yang lain, kan saya nunjuk, burungnya banyak.
burung gagak tuh bro, banyak bro. Si Bang Pitro dan Bang Rizky, mana katanya burungnya nggak ada. Mana burungnya nggak ada. Nah pas begitu kami sedang bukan menelusuri ya, meneliti, lagi meneliti pohon itu, maksud menelitinya memastikan apakah itu benar burung apa gimana. Karena teman yang lain nggak melihat itu. Si Rajab dari sebelah kanan saya nari ke arah pundak saya. Gitu. Bro, itu bro katanya. Kenapa Jam? Itu katanya rambut panjang udah. Emang kenapa? Itu katanya daun kok jadi rambut. Jadi saya waktu itu melihat burung di pohon yang sebelah kiri kalau arah turun dari saya. Rajab narik dari sebelah kanan menunjuk ke arah kanan. Ada pohon satu lagi yang besar. Itu katanya daunnya jadi rambut semua sampai bawah. Gila sih. Ini masih sore padahal ya. Masih sore. Itu sekitar pukul 4 lebih. Sore. Okay. Itu di arah kanan. Jadi rambut semua. Daunnya jadi rambut semua. Tapi tetap pohon. Itunya pohon katanya. Iya. Dia sempat bilang begini, saya lebih baik ketemu sama harimau, katanya sama macan. Dia bilang lebih baik ketemu sama macan daripada ketemu hantu. Sampai segitunya? Sampai segitunya bang. Karena dia sangat takut sekali oleh hantu. Karena dia sama binatang, dia gak ada takutnya dia. Mohon maaf ya babi hutan, terus macan segala macam. Dia katanya di kampungnya sering melihat dan sering maksud interaksi ya sering melihat lah gitu ya. Mungkin babi hutan diburu atau gimana. Tapi kalau hantu katanya, saya angkat tangan. Bahkan ini kenapa saya tadi bilang merubah hidup ya, maksudnya merubah pola hidup, maksudnya sikap. Si Rajab pun dia sampai sekarang jadi berubah sikapnya. Setelah pendakian ini? Iya, setelah pendakian ini. Karena di awalnya dia cukup sangat periang sekali, iseng sekali. Ya orang timur bercanda lah, dia sering bercanda, betul, sering bercanda, asik orangnya. Bahkan ada satu momen bulan sebelum pendakian dia sempat iseng, padahal itu ada yang main bola. Dia bilang, "Hei, ngapain lu main bola di kampus gua?" Katanya, bubar semuanya, itu berjumlah 22 orang. Kan 11 orang seperti tim 11 ya, 11. Bubar bang, sama dia sendiri bubar. Dia bercanda padahal saking ya sebercanda itunya, seperiang itunya dia. Nah, setelah mengalami itu, jadi pendiam. Biasanya di sekretariat, di kampus, biasanya juga main gitar, dia jadi enggak. Lebih kalem lah ya? Lebih kalem, diem aja. Gue tanya juga, Jam, kenapa? Tidak. Jadi selalu bilang gitu, tidak kenapa-napa. Oke, ada alasan nggak sampai sekarang nih kenapa dia masih jadi kalem? Alasannya karena apa tuh? Jadi katanya, ini kan langsung ya ke cerita pas setelah kejadian itu ya. Setelah kejadian itu gue tanya si Rajab, kenapa lo jadi gini? Oh takut kan boleh, tapi kenapa lo kok jadi pendiam begini gitu. Karena katanya seumur hidup dia kuliah di situ dari mulai kecil baru pertama kali lihat keanehan seperti itu. Di kampungnya nggak nemu hal seperti itu. Di timur nggak ada nih hantu-hantu ya? Kalau menurut dia sih mungkin iya. Waktu di timur di kampungnya dia kayaknya nggak ada. Nggak bertemu. Makanya itu baru pertama kali saking. Oke. Alasannya seperti itu ya? Alasannya dia seperti itu. Oke. Dilanjut Bang Egy gimana? Oke. Nah waktu itu kan sampailah di tenda. Begitu setelah melihat itu, jujur waktu yang kata si Raja bilang, saya nggak melihat itu menjadi rambut. Saya nggak melihat itu hanya daun biasa. Tapi bagi dia saking, kalau dia bohong nggak mungkin hidupnya sekarang seperti itu lah ya. Itu benar-benar dia serius, ekspresinya juga sangat kelihatan ketakutan sekali, sangat langsung dia pokoknya langsung saat itu juga langsung diam aja. Pas turun juga dia gak banyak interaksi, gak banyak bicara-bicara. Padahal pas naik dia selalu periang dan selalu menyanyikan kayak maras-maras TNI gitu, lagu-lagu semangat TNI gitu. Karena dia cita-citanya pengen jadi tentara. Ya, jadi selalu yel-yel, selalu menyanyikan yel-yel kemiliteran itu. Nah pas turun itu sama sekali dia gak ada interaksi, langsung diem kalau. Sampai ke tenda. Nah di tenda sampailah jam sekitar pukul 5:30. Sekitar pukul 5:30 karena setelah kejadian itu kami berjalan tidak buru-buru. Kami benar-benar merasa lelah. Pertama jelas lelah dan ditambah rasa takut.
masih kaget juga atas kejadian yang nyaris tersambar petir. Karena saya berpikir waktu itu, ini petir kalau misal kena kami, mungkin saya tidak akan berada di sini sekarang, Bang. Iyalah, pastilah. Batu aja pecah. Tapi alhamdulillah masih diberi keselamatan ya Bang. Alhamdulillah, makanya itu menjadi titik balik kehidupan bagi saya waktu itu. Sangat berarti sekali. Saya sangat bersyukur, sangat menghargai hidup sekali sekarang. Singkat cerita, waktu 5:30 itu sampailah di tenda dan kami memutuskan untuk menginap dulu, tidak langsung turun ke base camp. Karena kalau langsung turun ke base camp dari pos bayangan di bawah pos 3 sedikit, itu bisa jadi tengah malam sampai ke base camp. Dalam kondisi seperti itu. Kalau normal sih mungkin oke. Kalau normal oke. Nginep dulu, nah besoknya pukul 9-an, agak siangan ya Bang, agak siangan. Turun, masih ke jalur yang lama, turun yang ada lapangan di situ. Nah di sebelumnya yang banyak pinus full, ini benar-benar pinus. Kalau yang di sekitar lapangan itu campur, memang banyak pinusnya, cuman campur pakai tanaman perdu dan pohon-pohon lainnya. Nah kalau di turunan yang nanjak setelah pos 1, kalau dari atas setelah pos 1, pas turunan itu full pinus. Nah di situ pas nyampe ke ujung turunan di situ, itu saya pastikan bahwa di belakang itu terakhir rombongan kami. Karena di pos bukan di pos 5, sorry, di pos 2 saya bertemu dengan orang. Satu tim 2 orang dan satu tim 1 orang. Jadi ada 2 rombongan, cuman orang jumlahnya gak banyak. Ada 2 orang dan 1 orang. Yang 1 orang katanya dia pendaki solo, mau mengucapkan ulang tahun buat pacarnya di atas. Nah yang berdua ini dari Kuningan, dia berdua benar-benar pengen mendaki. Arahnya mau naik, baru datang. Ketemu lu nih ya? Ketemu gua di pos 2 dan mereka arahnya naik. Nah, pas saya waktu turun di besoknya, waktu jam 10-an, itu jam 10-an, di dasar turunan itu, saya mendengar suara di belakang, di atas. Ada pendaki lagi yang turun. Tapi waktu itu kami berbicara bahwa yang turun siapa? Maksudnya, kan yang kemarin itu naik. Apakah turun lagi atau terjadi apa-apa atau gimana? Diamlah. Di ujungan turunan itu diam untuk memastikan ini siapa yang turun. Sambil istirahat juga. Nah, pas turun begitu mendekat, saya sekaget-kagetnya bersama tim semua. Itu saksinya kita semua. Ini saksinya kita semua. Jadi pas turun ternyata itu gambaran rombongan kami. Jadi begini Bang, kayak kita lagi ngobrol di sini, kita melihat ke arah sana, itu kita melihat diri kita sedang ngobrol juga di sana gitu. Jadi kayak apa sih istilahnya kayak gitu ya? Pasti ada istilahnya apa ya? Iya, pokoknya itulah nanti gue bakal cari tuh. Nah, tapi gue pernah mendengar cerita kayak gini juga nih. Oh pernah? Ada? Nah, tapi bukan di gunung ya. Iya, oke. Dia ngeliatin orang ngobrol, tapi sedangkan dia nggak ngobrol nih. Kayak tadi kayak ngebelah diri gitu. Betul. Nah gitu. Oke. Gitu, jadi semakin dekat semakin jelas kan, jadi jelas nih siapa nih gitu. Dan ternyata pakaiannya sama, mukanya sama. Ya itu muka kita aja jelas, gimana gak mengenali sih gitu kan. Jadi itu benar-benar kok kita kayak melihat diri kita sendiri, rombongan kita sendiri di belakang itu. Tapi gak ada interaksi, gak ngobrol. Seperti itu Bang. Jadi yang jadi kagetnya bagi kami waktu itu, takutnya ini yang benernya yang mana? Yang berada di dimensi lainnya yang mana gitu. Takutnya kita nih yang itunya gimana ya gitu. Atau itu siapa itu? Kok bisa itu? Karena baru kali itu mengalami hal seperti itu. Nah gimana tuh ketika lu melihat diri lu sendiri tuh? Lu samperin atau gimana? Kita yang di situ gak nyamperin itu. Cuman kita yang ada di situ saling tabok. Pak. Ada yang nyubit. Pak. Oh kerasa pedas bener berarti. Oh ini nyata bener kita. Ini nyata. Karena kena tabok, kena cubit. Kerasa bener-bener. Oh ini nyata. Langsung menjauh. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena bagi nalar kami waktu itu ini nggak mungkin terjadi nih. Iya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini mending lah kalau bajunya lain lah ya atau gimana orang lain. Meskipun itu mohon maaf makhluk lain, terus ngewujudinnya orang lain lah itu yang diri kita itu mungkin oke lah. Gitu. Tapi ini lah kok jadi bingung gitu dari kebingungan itu, daripada
mikir yang enggak-enggak dan terjadi hal yang enggak-enggak, kami memutuskan untuk turun dengan terbirit-birit. Saking lah itu gak bisa diterima oleh akal sehat kami waktu itu. Kami segera turun melewati lapangan yang tadi itu menuju ke gerbang dan alhamdulillah akhirnya sampai di base camp sekitar pukul 1-an habis zuhur lah. Habis zuhur. Selamat alhamdulillah itu. Wah, gokil nih cerita nih. Nah, setelah di base camp ada informasi apa tuh tentang, atau lo mencari informasi tentang kasus lo waktu di atas sama orang-orang di bawah? Waktu di base camp itu kami hanya melaporkan bahwa yang di atas ini keadaannya gimana, karena kan badai. Karena kan badai. Kami hanya melaporkan bahwa yang di atas setelah kami turun itu kami pastikan mereka masih baik-baik saja. Oke. Dan melihat juga di registrasi orang-orangnya siapa, oh ternyata benar yang ini yang dari UGM yang benar-benar mau waktu ketemu itu yang nolongin. Terus yang dari Kuningan yang 2 orang, terus yang 1 orang juga itu oh benar. Dan selain itu nggak ada. Oke, itu benar. Padahal ini tahun baru ya, Gi? Tahun baru itu. Seharusnya pendakian rame ya? Rame. Makanya saya memutuskan untuk ke sana. Oke, berarti lu naik pada saat itu berapa rombongan tuh selain rombongan lu? Yang naik ya? Oh, waktu yang naik. Waktu itu yang naik karena kami waktu itu berangkatnya pas hujan ya. Jadi kami nggak bareng dengan pendaki lain. Oke, jadi lu nggak tahu nih berapa rombongan? Iya. Oke, yang penting ya yang lu tahu ini keadaannya ini memang nggak terlalu rame ya di gunung. Karena nggak terlalu rame di base campnya pun waktu itu nggak terlalu rame. Dokumentasinya ada bahwa kami memang di base camp berfoto-foto masing-masing ya gitu 1 orang. Dan itu nggak kecampur yang lain gitu. Kan kalau rame kan dengan pendaki lain berbaur, ada yang lagi prepare segala macam. Ini sepi. Benar-benar sepi. Benar-benar sepi. Ya mungkin karena faktor cuaca juga sih waktu itu. Iya, bisa jadi. Nah, ini Gunung Slamet kalau ngomongin tentang hujan jalur Bambangan tuh belangsaknya juara. Bener Bang, waktu itu. Karena gue pernah ngalamin kayak gitu juga. Pernah ngalamin sendiri? Pernah ngalamin sendiri. Jalur luar biasa kalau hujan Gunung Slamet tuh. Jalurnya. Nah, tapi di sini gue pengen membahas tentang kisah lu nih. Ini pendakian lu bersama 4 teman lu ya berarti. Iya. Dan ketika terjadi kasus yang tersambar petir, ini ada yang mengalami impact sampai setelah turun nggak selain lu nih, Gi? Oh, selain teman-teman lu ya? Ada nggak yang ngalamin kejadian-kejadian mungkin entah pendengarannya berkurang sampai dia turun atau kena pecahan batu dan segala macam, ada nggak? Oh, waktu itu alhamdulillah hanya mereka trauma di dinginnya. Oke. Jadi secara kayak saya secara gak bisa mendengar, gak bisa melihat ini itu mereka gak ngalami hal itu katanya. Cuman kami kapok naik gunung dalam kondisi cuaca seperti itu. Hanya seperti itu katanya. Waktu atas kejadian itu ya, kejadian itu di samping yang ketemu mistis. Ya, jadi waktu secara teknis itu mereka kapok naik gunung sampai sekarang malah mereka kalau cuaca buruk seperti itu mau saya ajak gimana kemanapun mereka dengan keras menolak. Karena mereka benar-benar gak mau katanya meninggal dalam keadaan seperti itu. Asli. Kacau sih. 3 meter jarakannya. 3 meter. 3 petir lagi. 3 petir. Gue pernah ngalamin kesambar petir, bukan kesambar petir ya, petirnya jaraknya jauh aja berpuluh meter di gunung gede ini. Itu impact-nya sampai gue tuh berasa juga, Gi. Nah, getarannya ini apalagi jarak dekat loh. Nah, itulah yang dirasa, Bang. Gua hanya bisa menggambarkan bahwa waktu itu silau dan itunya sampai gak bisa mendengar. Dan mungkin abang sendiri pasti merasakan, pasti tahu lah kondisinya seperti apa. Tapi di sini yang bisa kita ambil dari kisah lu ini ya kalau misalkan cuaca buruk itu ditunda aja lah pendakian. Itu yang jadi pelajaran sampai sekarang bagi saya itu. Jadi setelah dari tunda di Slamet nih, lu nggak melakukan pendakian ketika cuaca buruk? Ketika cuaca buruk atau enggak tidak egois. Oke. Kayak gimana contohnya tuh tidak egois? Jadi contohnya gini. Oke, kita lagi cuaca musim hujan juga mendaki gunung ya misalkan. Namun kita tahu batasan, maksudnya batasan untuk diri kita. Umpamanya kita sampailah ke campground ini itu. Terus, nah kita nih giliran summit nih. Nah pas giliran summit, tapi cuaca buruk nih hujan itu. Nah batasannya di situ. Kita jangan memaksakan. Jadi sekarang gue mikir, ya udah jangan dipaksakin muncak. Kalau waktu itu kan, ya udah bodo amat kita muncak. Puncak sedikit lagi kan gitu waktu kejadian itu egois. Ya mungkin kalau gue boleh bicara agak frontal sedikit di sini, mungkin Tuhan bilang gini, lu mau kemana? Mungkin gitu. Petir datang. Itu seolah-olah bagi saya mungkin sekarang ya gue berpikir apakah itu mungkin teguran dari Tuhan.
Lu jangan memaksakan kehendak lu. Ini alam udah berbicara, alam udah memperingatkan seperti ini mungkin ya oleh badai atau petir ini, lu jangan egois. Lu siapa gitu. Mungkin gitu ya. Jadi nah dari situ pelajarannya bagi saya bahwa untuk bertindak gitu, apakah mau pendakian maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misal yang jadi kendala alamiah atau segala macam gitu, jangan egois di situ lah gitu. Untuk keamanan kelangsungan hidup lu sendiri gitu. Itu menjadi titik baliknya. Jadi sekarang saya lebih sabar, lebih tidak egois, kontrol emosi, lebih menghargai alam, lebih menghargai hidup dan juga teman-teman, itu sangat berharga sekali. Itu mungkin menjadi pelajaran penting bagi hidup saya sampai sekarang, detik ini. Oke, setelah kejadian di Gunung Slamet ini. Kejadian di Gunung Slamet itu. Wah, luar biasa. Nih ngomong-ngomong tentang tadi berdoa di gunung ya. Yes. Nah, itu teman lu sampai dapetin jodoh lagi. Ya, itu benar-benar real karena. Oh, berarti doanya di samping lu nih. Kan udah melingkar gini Bang. Oh, iya. Masing-masingnya kan make a wish make gitu. a wish. Jadi saling diketahuin. Betul, diketahuin. Jadi si Rajab katanya dia pengen jadi tentara, jelaskan dia katanya pengen jadi tentara, harus jadi tentara katanya. Dengan semangatnya waktu itu. Giliran kalau saya terakhir ditanya kalau saya sih hanya biasalah rezeki dan kelancaran hidup. Tapi di akhir saya berdoa bahwa semoga keinginan kalian semua teman-teman yang ada di sini tercapai. Gue bilang gitu. Dan yang si Udi ini, wah, dia sambil melihat ke atas ya, mungkin itu ucapannya mungkin nyatu sama hatinya kali ya itu, sambil melihat ke atas ini. Gue sih katanya gak banyak minta apa-apa bro, hanya gue minta jodoh yang baik katanya, yang sayang sama gue. Secepatnya. Dia hanya bilang gitu. Oh, secepatnya. Secepatnya dia bilang gitu. Dan memang betul adanya. Jadi pas bulan Januari itu kan kami tiap sore sampai malam selalu gadang bareng lah ya. Dia waktu di pertengahan Januari, gue masih ingat pertengahan Januari dia ngomong dengan sumringahnya dia, bro, gue habis jadian katanya gitu. Sama anak SMA dulu, ceweknya anak SMA. Namanya Feli. Sampai sekarang alhamdulillah udah punya anak. Oh, sama jadi orang istri itu. Ya? Iya. Oke. Sukses di rumah tangganya sampai bahtera rumah tangga benar-benar. Tapi memang momen-momen kayak gitu kadang suka dirindukan tuh. Yes. Betul sekali. Asik ya kayaknya. Kangen banget, asik. Tapi gimana? Kadang udah punya kehidupan masing-masing. Gitu. Ya, kadang kalau kita semakin tua itu kayak teman semakin berkurang. Betul. Betul. Tapi kita tidak memaksakan kehendak ya. Kita menghargai dan memaklumi aktivitas teman-teman. Tapi gimana pun juga semua itu lu akhirnya mempunyai kisah nih. Kisah yang sekarang lu ceritakan kepada teman-teman semua nih, kisah pendakian di Gunung Slamet tahun 2012 yang di mana tadi teman-teman semua sudah mendengar dan bisa mengambil pelajaran juga ya. Betul. Nah, ini teman-teman semua yang menonton video kali ini, ternyata Bang Egy bukan hanya sekedar menceritakan kisahnya di Gunung Slamet, tapi Bang Egy ini mempunyai salah satu usaha. Usahanya itu adalah kopi ya Bang. Iya, kopi. Nah, ini kopinya bisa dijelasin ke teman-teman semua yang menonton video kali ini Bang. Oh iya, oke. Terima kasih Bang ya udah diperkenalkan. Ini kopinya itu asli dari Tasikmalaya. Jadi cerita singkatnya bahwa waktu itu saya tahun 2020 dipercaya oleh pemerintah desa untuk mengelola tempat wisata gunung. Oke, itu wisata di mana Bang? Wisata di Tasikmalaya namanya Gunung Pin. Gunung Pin itu di Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Itu wisata lebih ke pendakian sih, wisata karena bisa juga yang berkeluarga naik, cuman ngetrek dulu setengah jam. Camping ground atau? Nah, iya camping ground. Oh, camping betul, ground. buat camping ground. Jadi kondisinya itu view-nya 360 derajat. City light. Mantap. Kota Tasik, Ciamis sama Banjar terlihat dengan jelas. Bahkan Gunung Slamet kelihatan. Footage-nya ada nggak footage-nya ada nggak? Gambar-gambar. Oh, ada. Nanti minta ya. Di IG-nya juga, di Instagram-nya juga ada. Ada. Oke, gua cantumin di sini. Thank you banget. Nah, dari situ kan kerjasama dengan warga setempat yang untuk gotong royong membangun wisata itu. Nah, ternyata pas bikin jalur yang lebih baik dan pas dilihat kok banyak pohon kopi. Hektaran Bang, hektaran kopi. Gua tanya sama warga ini Bang, wah kopinya kemanain? Katanya dijual ke pengepul yang itu, wah harganya berapa? Murah. Kan sayang loh Bang, maksudnya ini kopi, apalagi saya pernah dibantu Babin Kamtibnas setempat dan pemerintah untuk ngecek lab. Ternyata ini kopi kualitasnya top katanya. Oke, bagus tuh kualitasnya. Bagus kualitasnya.
Ya sayang kalau harganya kan murah kalau ke pengepul kan. Oke. Nah, saya berinisiatif memohon izin kepada Pemdes dan mengusulkan kepada Ketua Karang Taruna kami untuk bahwa ini kopi oleh Karang Taruna kita kelola aja deh, kita produksi aja deh. Karena ini prospeknya benar-benar, ya maksudnya kita menghidupi petani lah. Mensejahterakan petani, membantu. Dan jadilah kopi ini kopi Robusta. Nah, nih ngomong bicara tentang kopi Robusta, gue bawa sampelnya. Ya. Nah, ini kopi kayak gini Bang ya? Ya. Bentuknya kemasannya kayak gini Bang? Ada yang kayak gitu, ada yang di plastik, ada yang sampai 1 kilo, ada yang kemasan 1 seduh juga ada. Jadi macam-macam ya kemasannya, tergantung pesanan aja ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, harganya berapa sih Bang kalau segini nih? Kalau segini itu harganya kurang lebih sekitar 70.000 saja. 70.000. Ya. Wah, nih gue udah nyobain kopinya, gokil sih, mantep. Emang terbaik. Gue tanya Eko boleh tuh ya, gue setiap pagi nih minum kopi ini. Makasih. Karena gue penikmat kopi yang tanpa gula, jadi lebih suka gue. Ya. Jadi kalau kita menikmatin kopi itu tanpa gula, kita bakal tahu rasa kopinya. Nah, cocok sih menurut gue nih. Thank you banget, terima kasih. Teman-teman semua nih yang mau pesan kopinya Bang Egy, nama kopinya kopi apa Bang? Kopi Prabu. Prabu, itu gimana caranya itu Bang? Kenapa namanya jadi kopi Prabu? Nah, karena di situ di sekitaran tempat pengolahan kami kopi, di situ ada situs. Di situ ada situs, namanya itu Eyang Prabu Sukajaya. Di situ ya, jadi kami menghargai sejarah, jadi kami mengangkat dan menjadikan nama itu agar supaya bisa dikenang terus. Nah, gimana lo nyeruput kopi tapi lo nggak ketinggalan sejarah dari kopi Prabu ini ya? Cara mesennya gimana tuh Bang? Cara mesennya bisa kontak saya langsung. Langsung kontak lu? Langsung, atau enggak di Shopee juga ada. Shopee juga ada, namanya Kopi Prabu ya? Kopi Prabu, sesuai dengan nama itu. Mantap. Oke nih Bang Egy, thank you banget udah mau berbagi kisahnya. Dan semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya. Dan bisa menjadikan juga pelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa juga order kopinya nih, Kopi Prabu. Ordernya juga nggak repot. Bisa menghubungi Bang Egy, nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Atau ke langsung link Shopee ya. Namanya Kopi Prabu. Oke, dari gue Indra, cukup sekian. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.